Setelah mengamankan 10 orang terduga teroris di wilayah seputaran kota Merauke pada Jumat sore 28 Mei, Densus 88 Anti Teror Polri kemudian melakukan pengembangan dan pada hari Minggu pagi 30 Mei menuju ke wilayah distrik Jagebob untuk melakukan penangkapan lanjutan. Meskipun sempat membuat heboh masyarakat Merauke karena para terduga teroris yang merupakan jaringan Poso, Tamrin, dan Ujung Pandang hendak menyasar bangunan-bangunan gereja. Namun dari pantauan pada Gereja Katedral Pusat di Merauke Minggu pagi, terlihat umat melaksanakan ibadah normal seperti biasanya. Namun terdapat pengawasan ekstra dari pihak gereja sebagai bentuk antisipasi. Sementara dari aparat keamanan melakukan monitoring dengan berpakaian preman. Di sela mobilitas pemantauan lapangan, Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji yang sempat viral karena berhasil menembak teroris pada kasus bom Sarina Jakarta menyampaikan bahwa untuk barang bukti yang diamankan pada hari Jumat berselang terdiri dari bahan-bahan pembuatan bom serta senjata modifikasi dan rakitan dengan kaliber peluru senjata api. Kalau kronologis itu strategi dan luar manajemen tata cara penangkapan itu nggak mungkin kita terkait, tapi mekanisme sistem pengamanan untuk melakukan penangkapan itu boleh tahu. Kenapa? Ya seseorang tidak akan ditangkap tanpa ada barang bukti lain-lain. Ketika barang bukti ini sudah dibicarakan dan ingin dilakukan kegiatan dengan barang bukti, kita pasti tangkap. Makanya apa yang dilakukan Densus ini berdasarkan barang bukti itu. Tanpa barang bukti itu nggak mungkin kita pergi tangkap orang. Apalagi berkait dengan teman-teman dia yang di sana sini situ. Itu kan barang bukti semua. Apa yang akan dijadikan untuk bahan untuk melakukan mati syahid, mati apa namanya, bunuh diri itu dimanapun, ini sudah dia siapkan. Dengan konsep persiapan barang itulah kita lihat harus perlu melakukan tindakan. Jadi tiba-tiba tindakan ini berkait dengan beberapa tempat yang lain. Bersama dengan itu kita lakukan serentak. Karena memang semua ini sudah kita awasi. Kita sudah awasi. Itu sendiri sudah punya sistem untuk itu. Yang nggak mungkin saya ceritakan. Ya, kita ceritakan aja tentang backup kita di sini seperti apa ketika Densus melakukan apa, kita bagaimana supaya saling membantu dalam konsep ini. Dan masyarakat ketika kita amankan barang bukti dan tersangka itu betul-betul bekerja sama. Dikasih tahu pun bisa dengar karena mungkin ada Polres. Demikian. Lokasi penangkapan di mana, Pak? Itu ada 4 tempat ya, baik yang di seluruh wilayah Merauke, tempat beberapa orang itu kan beberapa titik ya, tapi tidak semua rumah ini, hanya 4 titik saja. Kemudian Tanah Miring, Kurik, sama Jagebob. Mereka itu memang dari luar Merauke atau seperti apa, Pak? Dari luar, mereka dari luar. Mereka ada hubungannya dengan bom di Sarina, ada hubungannya juga dengan Makassar, ada hubungan dengan tempat lain. Mereka stay di Merauke udah cukup lama, Pak? Berapa lama, Pak? Ya, saya datang sini kan karena memang ada hubungan dengan orang-orang dari yang lari juga dari Sarinah itu kan ada. Kita kejar di sini. Dan kita intip dengan teknologi kita berpadu dengan Densus 88, kita menunggu waktu sampai tepat. Memang beberapa bulan lalu ada acara paling bergengsi di sini, acara paling sakral adalah Natal yang paling kita jaga karena mereka ingin mengganggu acara Natal. Natal tuh semua gereja udah kita jaga. Kita pasang alat dari jauh tuh nggak ada orang yang tahu cuma kita. Untuk antisipasi titik rawan kalau dimonitoring sama seseorang. Dan kemudian semua tempat-tempat yang diawasi oleh mereka itu ya kita jaga, bukan aja ketika saat ibadah itu.
Hanya kemudian ketika mereka ini mau coba lagi, kita tahulah dengan cara kita. Gak mungkin saya jelaskan bagaimana kita tahu, itu teknologi pemerintahan kan nggak boleh, alat-alat pemerintahan, alat pertahanan nggak mungkin ada ceritakan terlalu detail di sini. Cuma teknisnya ya. Pak Kapolres, berkaitan dengan jumlah tersangka dan barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Ya ada 10 orang dan mudah-mudahan ini nanti setelah kita interogasi dan kita petakan, kita kembangkan, ada yang lain kita terpaksa kejar lagi yang sisanya. Makanya saya waktu itu belum bisa sebut si A, si B, si C, minta maaf karena kita masih dalam proses pengembangan. Nanti kalau pengembangan sudah selesai baru, karena ada ya senjata yang mereka pesan dari luar sudah datang pun itu nanti kan diracik, dirubah jadi senjata yang berbahaya dari senjata biasa. Dan kan sudah kita temukan di sini pernah senjata berburu biasa dirubah jadi senjata api. Larasnya diganti laras senjata 556 pabrikan. Nah ini apa ini? Apa maksudnya gitu? Ada kaliber 762 untuk berburu. Itu dirakit dengan senjata mainan, senjata angin itu, senjata burung. Kan bahaya. Pak, barang buktinya apa saja Pak yang udah di? Ada senjata, ada yang lain-lain yang nggak perlu saya jelaskan dulu, nanti takut di ini. Akhirnya mereka di luar yang pegang kayak begitu tuh lari, nggak berani saya jelasin. Yang jelas sudah banyak kita ambil. Pak, ini kan sempat menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat, Pak. Mungkin ada himbauan buat masyarakat seperti apa, Pak? Ya nggak usah khawatir, kan kita sudah bertugas. Memang ya kalau kebetulan mereka lakukan apa-apa di situ terus terjadi ya orang di situ bisa sial kan, seperti yang di Sarinah kan. Iya. Orang yang lagi ditilang akhirnya kena bom juga meninggal di situ. Itu mungkin yang dikhawatirkan masyarakat. Tapi kita juga ya berharap jangan terlalu khawatir. Kita kan ada di sini. Kita sudah berapa bulan di sini kan kita udah lakukan tugas dengan baik. Kita tidak pernah catch dengan apa yang sudah kita janjikan. Atau jaga kampung ini sampai selesai, sampai itu masa tugas selesai. Jangan khawatir. Dan pasukan kita rolling stick. Yang capek ganti, yang itu harus istirahat, yang baru press lagi jaga. Nah ini sambil jalan kan intel kita sudah jalan nih. Kita nggak pakai seragam hari ini. Kita baju preman. Kecuali waktu Lebaran kemarin karena bersama dengan itu hari kenaikan Al-Masih, kita juga harus berjaga. Makanya kita sholat Idul Fitri pakai baju dinas. Seluruhnya yang Muslim. Tapi yang Kristen juga mau bayar juga baju dinas. Gereja-gereja masuk gereja pakai baju dinas. Pak, terkait serangannya apa memang direncanakan hari ini, Pak? Mungkin mereka jadwal punya perencanaan itu bukan hari ini. Hari kapan aja mereka bisa, mereka lakukan. Tapi kita sudah lakukan antisipasi. Jangan sampai tiba-tiba kan kita kecolongan, itu yang kita tidak mau. Kecolongan itu kita tidak mau. Makanya pernah kita kasih tahu wajahnya. Sekarang yang wanitanya sudah ditangkap, prianya sudah ditangkap, tapi tidak menutup kemungkinan mereka kan punya didikan ke orang lain. Nah, didikan ke orang lain kalau dia lolos bagaimana? ada wanita juga, Pak, yang diamankan? Ada, baik yang punya anak bayi yang sudah 5 bulan, itu yang dulu kita mau hajar dia lagi hamil tuh itu. Iya. Pak, mereka itu profesinya dari apa mungkin? Macam-macam. Ada pengrajin teknik, tukang las yang bagus karena dia yang ngerakit senjata. Ada yang pengantar barang, mungkin dengan jasa Kurir eksibisi gitu itu. Dia bisa ngantar barang-barang berbahaya dan leluasa. Dan saat itu semua yang dipandang perlu kita lakukan di lapangan. Pak, kalau serangannya sendiri mereka apakah berencana dengan penembakan atau peledakan nanti rencananya, Pak? Itu sudah jelas, makanya ada barang bukti yang tidak bisa kita jelasin, takut orang yang pegang yang sama ini makin jauh. Iya. Kenapa nggak sama polisi itu dijelasin si A, si B, si C tangkapnya di mana? Nggak mau kita. Tapi kalau mau datang sana lihat aja sendiri. Silakan tanya mereka kenapa mereka suka bunuh diri. Tanya mereka. Mereka tahu. Tapi buku-buku tauhid mereka, pengajaran yang tidak baik itu sudah kita ambil juga. Itu barang bukti juga. Paku-paku yang kita dapatkan di situ yang entah mau dibikin jadi apa. Ya,
kita angkat. Kalau jaringan sendiri Pak, diduga dari mana Pak? Jaringan ada yang dari Poso, ada yang dari Tamrin, ada yang dari Ujung Pandang yang kemarin kasus ya itu. Oh, memang sasarannya gereja atau ada tempat-tempat fasilitas umum lain Pak yang mau dibidik? Saat ini kita nggak underestimate, nggak meremehkan. Mau gereja atau tempat umum lain kita jaga, makanya kita ganti formasi. Kadang lagi kita harus menghilang untuk memancing, kalau memang betul mereka muncul kita sikat. Kita nggak mungkin nangkep maling tanpa kita umpan. Tapi kita juga harus berpikir secara spesifik tentang apa yang harus kita lakukan. Nggak mungkin dengan serta-merta begitu. Itu kira-kira. Sementara itu, Ketua Dewan Paroki Katedral Efrem Fanghoy yang ditemui di sela aktivitasnya di gereja Minggu 30 Mei menyampaikan bahwa menyikapi kondisi berkembang yang terjadi, kewaspadaan wajib dikedepankan pihak gereja maupun masyarakat terkait paham radikal dan terorisme di Merauke yang selama ini dikenal sebagai Istana Damai dan Cinta Kasih. Jangan sampai hal tersebut hanya tinggal kenangan di masa mendatang dengan menggarisbawahi keterlibatan pengawasan seluruh komponen dan elemen masyarakat, bukan hanya umat Kristiani, sebab bom dan sejenisnya yang tidak diketahui hendak diletakkan di gereja atau tempat umum lainnya tidak mempunyai mata pada saat ledakan, sehingga siapapun kita maupun keluarga dan orang yang kita sayangi dapat menjadi korban. Dengan adanya berita tentang penemuan atau penangkapan teroris di Kabupaten Merauke, maka kami dari pihak gereja juga semakin meningkatkan kewaspadaan kami. Salah satu bentuknya kita punya dari OMK, baik pembina maupun OMK, langsung turun ke keamanan, terutama di bagian parkiran. Kita mulai perketat dengan pintu pagar kita tutup, ya, supaya orang yang masuk kita bisa identifikasi. Kemudian di gereja sendiri kami juga mulai melakukan perketat. Contohnya semalam saya datang periksa pintu-pintu gereja untuk memastikan bahwa tidak ada pintu yang terbuka. Dan saya sudah pesan kepada OMK bahwa apabila pagi-pagi sebelum misa memeriksa pintu, ada pintu lain yang terbuka, pintu gereja terutama, maka harap segera menghubungi saya untuk kita menghubungi pihak yang berwajib. Kita takut jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi himbauan kepada umat untuk datang ke gereja, misa tetap masih 4 kali, hanya menghindari membawa tas-tas ransel dan lain sebagainya supaya tidak menimbulkan kecurigaan, supaya kenyamanan untuk ke gereja bisa terwujud. Namun apabila ada kecurigaan maka kami akan segera koordinasi baik dari Dewan Paroki maupun dengan OMK, pembina OMK untuk kita segera antisipasi. Kita akan kontak dengan nomor kontak dari pihak-pihak yang berwajib maksudnya.